Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita bisa sholat berjamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Itu adalah satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Bapak dan ibu-ibu, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu, seperti biasa kita sudah mulai masuk kembali taklim rutin setiap Kamis, yang sekarang ini dimulai pada awal bulan Dzulqa'dah. Kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, alhamdulillah. Dan pada malam hari ini yang akan mengisi materi yaitu Ustadz Zuhri dengan panduan kitab 50 Kaidah Al-Quran. Bapak dan ibu-ibu, seperti biasa langsung saja karena waktunya juga mepet, langsung saya serahkan kepada Ustadz Zuhri. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa tuqanan salihan ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa
mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah karena kembali kita mengkaji, kembali kita bertatap muka dalam rangka bertolabul ilmi, menuntut ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendapatkan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui bulan Ramadan, dan sekarang kita mempraktekkan apa saja yang telah kita pelajari pada bulan Ramadan. Semoga panjenengan semuanya senantiasa mendapatkan hidayah sebagaimana yang telah kita ucapkan setiap hari, tidak kurang dari 17 kali, yaitu pada solat fardu kita, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Di situ terdapat lafaz ihdinas siratal mustaqim, meminta petunjuk, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan petunjuk jalan yang lurus, dinul Islam, yaitu agama Islam. Kemudian muncul pertanyaan, kenapa ketika kita sudah Islam kok masih diminta untuk membaca Al-Fatihah, meminta hidayah setiap saat? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepada semua orang. Bahkan ada orang Islam yang hanya ber-KTP-kan Islam, akan tetapi dalam segi tindak tanduknya, perilakunya jauh akan Islam. Maka dari itu kita harus meresapi betul lafaz ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk kepada Allah, meminta hidayah kepada Allah, baik itu hidayatul irsyad atau hidayatul taufiq. Hidayah bentuknya ilmu, pengetahuan yang bisa kita dapatkan lewat kajian-kajian, lewat YouTube, lewat yang lainnya. Yang kedua, hidayatut taufiq, kita dimampukan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mampu melakukan, melaksanakan apa yang telah kita dapatkan dari kajian tersebut. Dalam hal ini kita kembali mengkaji 50 kaidah Quran untuk pribadi kita, untuk kehidupan kita. Karena memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi petunjuk, untuk menuntun kita menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga akhir dari kehidupan kita itu hasanah. Akhir dari kehidupan kita itu hasanah. Kehidupan kita sekitar 60 sampai 70 tahun saja di dunia. Setelah itu kehidupan abadi di akhirat. Maka kami kula lan panjenengan sedaya wajib untuk terus meminta petunjuk dan berdoa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan kembali mengkaji kaidah-kaidah Quran, yaitu Al-Qaidah Al-Khamisah. Kita masuk kaidah yang kelima, Bapak-bapak. Yang sebelumnya kita sudah
melewati mengkaji 4 kaidah, yaitu kaidah pertama dari surat Al-Baqarah ayat 83, kemudian kaidah kedua dari surat Al-Baqarah ayat 216, kemudian kaidah ketiga surat Al-Baqarah ayat 237, kemudian kaidah keempat yang kemarin kita kaji, ya. Kemudian sekarang al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima, yaitu di dalam surat Toha ayat 61. Di dalam surat Toha ayat 61 yang berbunyi wa qad khaba man iftara, wa qad khaba man iftara, yang maknanya secara bahasa wa qad dan sungguh. Qad di sini sebagai penekanan, untuk penekanan. Kalau di dalam Al-Qur'an niku kok wonten lafadz qad, berarti itu benar-benar, artinya benar-benar, sungguh, untuk penekanan. Khabah niku rugi, merugi, kecewa, terus binasa, kemudian tidak mendapat yang diharapkan, rugi, sudah berharap akan tetapi tidak mungkin bisa terwujud, rugi. Man, seseorang, di sini menunjukkan keumuman lafadz man, siapa saja, siapapun. Iftara, yaitu orang-orang, siapa yang kira-kira ini rugi itu? Seseorang ini siapa? Iftara, yang melakukan kedustaan, berdusta. Kadzib, bahasa lainnya kadziba, kadzab, ya. Iftara nanti kita dapatkan di ayat-ayat Al-Quran, nanti insya Allah kita bahas secara bahasanya. Jadi sungguh telah merugi orang-orang yang telah berdusta. Quran surat Toha ayat 61. Toha ini Makkiyah. Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Jadi Makkiyah, disebut Makkiyah. Biasanya ayatnya itu dari segi bahasanya berirama, ya, berirama. Ini bisa jenengan teliti secara akhir ayatnya dia sama, ya. Sama, biasanya iramanya sama. Itu salah satu ciri-ciri dari Makkiyah. Di antara keburukannya berdusta, kenapa Allah sampai katakan itu rugi, binasa orang-orang yang suka dusta itu, ya. Kalau dalam ayat ini menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Kisahnya Nabi Musa alaihissalam bersama dengan raja yang zalim pada masa itu, yaitu Fir'aun. Yang ayatnya qala mau'idukum yaumuz zinah wa yusyarun nas duha. Jadi ketika itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam meminta perjanjian kepada Raja Fir'aun untuk mengumpulkan masyarakat di suatu lapangan pada waktu duha, ya. Kemudian
Raja Fir'aun membuat makar kemudian datang pada waktu tertentu, pada waktu yang dijanjikan. Janjiannya itu hari ini jam sekian, dikumpulkan manusia di situ. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Nabi Musa alaihi salatu wassalam berkata kepada para penyihirnya Fir'aun, diwanti-wanti, ya, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Celaka kamu ini, celaka, jangan main-main, jangan mengadakan dusta, ya, jangan mengadakan dusta, jangan berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Fayushitakum bi'adzab, maka kamu nanti akan ditimpakan azab. Kemudian ditutup wa qad khaba man iftara, dan sungguh binasa, sungguh rugi orang-orang yang berdusta. Ya. Maka di antara keburukan berdusta itu adalah di antara akhlaknya atau kebiasaannya orang-orang munafik. Makanya dikatakan ayatul munafik tsalas, idza hadatsa kadzib. Ciri-ciri orang munafik itu bisa ditengeri, ciri-cirinya itu ada 3. Salah satunya idza hadatsa kadzibah, ketika dia berbicara itu dusta, ya. Itu ciri-cirinya orang munafik. Makanya semoga kita terhindar dari kebiasaan berdusta, ya, karena itu termasuk ciri-ciri orang munafik. Kemudian yang kedua, buruknya dusta itu adalah perangai yang buruk, yang itu dicap jelek, ya, dicap jelek. Kalau dia sering berdusta akan dicap sebagai kadzab, pendusta, ya. Dalam hadis dikatakan innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Innar rajula la yakdziba hatta yuktab 'indallahi kadzaban. Sesungguhnya dusta itu, berbohong itu yahdi ilal fujur, menuju kepada keburukan, dan keburukan itu tentu nanti akan menuju ke neraka. Maka sesungguhnya orang-orang yang berdusta kemudian dia itu terus berdusta, sudah menjadi kebiasaannya dusta. La yakdziba hatta yuktab 'indallahi kadzab. Maka dengan terusnya berdusta itu Allah menulis, mencap dia itu sebagai kadzaban, sebagai pendusta. Wa iyadzubillah. Kita berlindung supaya kita dijauhkan dari sifat pendusta. Jangan sampai dengan kebiasaan berdusta kemudian Allah memberi label kita dengan kadzab, yang siksanya nanti jelas. Kemudian di antara keburukan berdusta adalah mengantarkan pendusta, seorang yang berdusta itu kepada neraka. Tentu, ya. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Kemudian keburukan dusta, dia itu tetap tercela meskipun untuk menghibur, meskipun untuk menyenangkan hatinya orang lain. Kalau bahasa sekarang kayak stand up comedy, guyonan, guyonan, tapi di situ isinya hoax,
isinya bohong, isinya mengatakan sesuatu yang tidak benar, maka itu jauh sebelum kita lahir sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya hal demikian itu tercela. Tercela meskipun orang-orang di sekitarnya itu ketawa, meskipun orang-orang di sekitarnya itu senang dengan guyonan itu, akan tetapi itu adalah hal yang tercela. Itu yang harus kita hindari. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang sudah ngaji, maka ketika kita hendak membuat lelucon, guyonan sama teman, ngopi, ya, ketika kita dikenal sebagai orang yang lucu, kalau ngomong lucu, ya, buatlah guyonan-guyonan yang sesuai. Jangan sampai mengada-ngada, jangan sampai membuat kebohongan, karena itu tidak boleh. Itu termasuk sifat tercela. Rasulullah itu orangnya suka, ya, suka senyum, ya. Kalau ada sahabat yang menghibur, beliau juga tersenyum. Beliau juga membuat senyum sahabat-sahabat, ya. Akan tetapi tidak dengan kebohongan. Ini harus kita catat, tetapi tidak dengan kebohongan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzib liyudhika bihil qaum, wailul lahu, wailul lahu." Dikatakan celaka 3 kali. Rasulullah mengatakan wail, 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 wailuh. Ya, lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bihil qaum. Maka seseorang yang dia itu mengucapkan sesuatu, berkata-kata untuk supaya orang lain itu tertawa, untuk orang lain supaya agar tertawa, akan tetapi dengan kebohongan. Maka Rasulullah katakan wailul lahu, wailul lahu, celaka dia, celaka dia. Ya. Kemudian di antara keburukan berdusta yaitu menyebabkan pelakunya mendapatkan azab kubur. Dikisahkan dalam hadis sahih bahwasanya ada seseorang yang ditimpa dengan batu besar, ditimpa dengan batu besar kepalanya. Kemudian setelah itu kepalanya remuk, batunya itu gelinding, diambil lagi, diangkat lagi, dan dilemparkan ke kepalanya lagi, begitu terus. Kemudian ada lagi yang di situ besi, kemudian diseretkan ditarik dari bibirnya bagian samping sampai dengan sampai dengan belakangnya, seret, ya, bagian kanan, kemudian pindah bagian kiri, sini sembuh, ya, sini pulih lagi, diseret lagi, begitu terus. Ya. Kenapa orang ini? Hadzal rajul yakdzib al-kadzbah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Orang ini berdusta dengan satu dusta saja, berdusta. Fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Sebab satu dustanya itu menjadikan orang-orang itu tahu, menyebar sampai ke seantero negeri, ya. Sebab dustanya itu semuanya tahu, ya, dengan satu dusta.
Fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Sebab itu dia diperlakukan seperti itu, apa yang kamu lihat, ya, ila yaumil qiyamah, sampai datangnya hari kiamat. Ini di kuburan, ya. Makanya kita hati-hati benar, apalagi sekarang zamannya sosmed yang sekali kita klik membuat hoax, kemudian tersebar cepat sekali. Siapa yang bisa mendung, ya? Maka ini benar, ya, hatta tablughul afaq, sampai seantero negeri itu tahu dengan sebab dustanya itu. Maka kita berhati-hati dalam hal ini. Kita benar-benar kita pastikan ketika mendapat berita dan kita ingin mengeser bahasanya, kita benar-benar cross check dulu, tahan jari kita dulu, pikirkan baik-baik. Apalagi itu berkaitan dengan personal seseorang, ya, berkaitan dengan seseorang, satu orang, ya. Maka ketika kita sudah membuat suatu kebohongan, nah itu hati-hati ketika di kuburan seperti itu, ya. Kita sudah bisa membayangkan batu besar ditimpakan kepala tiar, kemudian batunya gelundung diambil lagi, kemudian dibenturkan lagi, begitu terus sampai hari kiamat. Atau yang kedua itu tadi besi, ya, kemudian diseretkan sampai belakang, bagian kanan, kemudian bagian kiri, bagian kanan, begitu terus. Wa'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu sebab bohong, menyebabkan azab kubur, menyebabkan masuk neraka, ya, karena itu sifat tercela. Maka dari itu, adapun jenis-jenis dusta atau kebohongan ada dua. Yang pertama adalah berkaitan dengan syariat. Dia berbohong berkaitan dengan syariat Islam, ya, berbohong tapi berkaitan dengan syariat Islam. Berbohong atas nama Allah, berbohong atas nama Rasulullah. Maka ini juga diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta alayya, atas namaku, ya, menisbatkan ini dari Rasulullah padahal dia tahu tidak, ya, mengada-ngadakan siapa yang seperti ini akan seperti ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatasnamakan Rasulullah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka disiapkan kaplingan di neraka. Siap-siap ambil tempat duduk di neraka. Sudah disiapkan. Siapkan tempat duduknya, suruh ngapling di neraka. Wa'iyadzubillah, ya, berbohong atas nama syariat. Yang kedua yaitu berbohong yang berkaitan dengan manusia. Biasanya kebohongan ini berupa kezaliman, berupa zalim. Kalau sama Allah, sama Rasul, langsung urusannya sama Allah. Kemudian ketika berbohong kepada manusia, biasanya ini kaitannya zalim. Karena ketika kita berdusta 1, 2, 3 kepada sesama manusia dan itu tidak sesuai, itu sama dengan tindakan kezaliman. Tindakan kezaliman, ya. Di antara contoh dusta yang dibolehkan, di antara contoh dusta yang dibolehkan, Rasulullah mengatakan juga boleh kita itu berbohong atau berdusta dalam 3 perkara. Nah, supaya enggak
nggak kaku ya. Wah, Masya Allah hukumannya seperti itu. Nah, ini nanti ternyata ada hukumannya ngeri ya. Kalau kita lihat tadi hukumannya seperti itu di dunia nyata gitu, Masya Allah ya, lari kita ya, nggak ada yang bisa nolong. Yang pertama adalah lil islah ya. La yasluhul kadhib illa fi salas, yuhaddisur rajul imra'atahu liyurdiyahu wal kadhib fil harb wal kadhib liyusliha bainan nas. Kita ambil yang pertama, yaitu untuk mendamaikan dua orang atau dua kelompok yang bersengketa ya. Ternyata boleh kita mendamaikan ya, mendamaikan. Jadi kita boleh berbohong, si fulan ingin berdamai dengan Anda, ingin berdamai, dia itu seperti ini baik ya. Nah, akhirnya dia luluh hatinya, oh ternyata begitu toh temanku itu, selama ini saya salah. Akhirnya dia mengatakan kepada si A juga seperti itu, dia pengen damai sama jenengan ya, sebenarnya dia itu baik tapi salah paham seperti ini. Didamaikan, insyaallah didamaikan. Itu berdusta yang dibolehkan ya. Tentu nanti ada batasan-batasannya juga seperti apa. Kemudian yang kedua adalah fil harbi, di dalam peperangan. Di dalam peperangan ditanya, kamu bawa pasukan berapa? Ya kita boleh jawab bohong ya. Artinya nggak usah jujur-jujur, kita bawa 1000 pasukan itu kuat-kuat, bawa ini. Wah, strateginya berubah nanti musuhnya ya. Jadi untuk tujuan menipu strategi musuh ya, untuk melindungi kaum muslimin. Menipu strategi musuh untuk melindungi atau untuk memenangkan sebuah pertarungan. Tentu ini dalam konteks peperangan kita membela umat Islam ya. Maka boleh kita berbohong dalam hal seperti itu. Bawa pasukan berapa? Sedikit ya. Untuk menipu musuh supaya musuh nggak kaget-kaget ya. Atau dalam hal strategi atau dalam hal yang lain. Kemudian yang ketiga adalah seorang laki-laki yang yuhadis imra'atahu ya, yang ngobrol sama istrinya, boleh bohong. Nah, bolehnya bohong ini dalam segi apa ya? Supaya perempuan tadi, istrinya itu senang ya, supaya ridho. Dalam hal ini tujuannya memelihara kasih sayang dan keharmonisan rumah tangga. Insya Allah itu di kajian rumah tangga bersama Ustaz Abdul Fattah ya. Insya Allah supaya harmonis, supaya tetap sayang, meskipun kopinya itu sebenarnya pahit, kita katakan pas gitu aja ya, untuk senang. Itu kan bohong sebenarnya. Atau masak terus kasinan ya sampai getir, kuasinan, istrinya sudah capek-capek masak ngurus anak, nanti malah dicelatu, ini kasinan, ini kurang ini, terlalu jujur, nanti ya juga malah buyar semua pikirannya, pengennya marah-marah. Nah, sehingga nggak harmonis ya. Sehingga nggak harmonis. Maka dalam hal itu boleh kita katakan, aduh ini enak ya, enak gini. Mantap gitu ya. Maka dari itu ada hal-hal yang memang kita boleh melakukan hal-hal tersebut ya. Kita juga
ada mendapatkan kisah-kisah tentang tauriyah. Tauriyah ya, bentuk kebohongan. Tapi ini kalau dalam bahasa Arab itu majaz. Ya, bentuk bohong tapi dia itu majaz. Mempunyai dua makna nanti. Ada makna yang biasa, ada yang makna yang terkandung di luar itu. Sebagaimana kisah yang masyhur ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar ketika menuju Gua Sur. Kemudian di dalam perjalanannya itu Abu Bakar ditanya oleh seseorang, siapa itu? Siapa yang bersama Abu Bakar? Rasulullah. Yang bersama Abu Bakar adalah Rasulullah. Ketika ditanya siapa itu, kalau jawabnya langsung Muhammad, wah kena itu. Ya Pak ya. Kalau jujur jawabnya langsung Muhammad, huwa Muhammad, itu Muhammad itu. Nah, ini Muhammad, hada Muhammad. Wah, tangkep ya. Gak situ ya. Gagal ini rencana. Tapi apa yang dikatakan? Ya, hada hadin yahdinis sabil. Ini seorang penunjuk yang menunjukkan jalan. Yang didengar oleh seseorang itu secara dohir penuntun, penunjuk jalan, penunjuk jalan, nuntun jalan. Tapi yang dimaksud dengan Abu Bakar makna lain adalah memang Rasulullah itu penunjuk jalan bagi Abu Bakar menuju kebaikan, menuju siratal mustaqim. Ya. Menuju siratal mustaqim, dinul Islam. Nah, itu penunjuk jalan. Itu makna lain. Itu namanya tauriyah. Ya, tauriyah. Itu boleh, kita boleh dalam hal terpaksa ya, atau dalam kondisi terdesak tertentu, bukan dijadikan kebiasaan sedikit-dikit tauriyah ya, sedikit-dikit tauriyah, sedikit-dikit majas ya kalau kita, supaya si pendengar itu salah faham, menangkapnya dohirnya saja, gitu. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam berbohong, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan Nabi Ibrahim itu pernah berbohong 3 kali. Pernah berbohong 3 kali. Yang pertama terkait dengan berhala. Berhala rusak semua, pecah semua. Kemudian di situ tersisa berhala yang besar. Berhala yang paling besar dikalungkan kapak di situ. Priak, kalungkan kapak. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ditanya, siapa yang melakukan ini? Nabi Ibrahim mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hada. Ya, yang melakukan adalah berhala yang besar ini loh, ya. Yang besar ini loh yang melakukan. Secara makna dohirnya adalah, makna dohir yang ditangkap adalah ya yang berhala itu yang melakukan. Akan tetapi maksud dari itu adalah mengajak berpikir kaumnya untuk berpikir, loh ini berhala kok diam semua ya, nggak bisa gerak kok, menghancurkan itu gimana ceritanya ya, gimana kok nggak bisa membela dirinya itu gimana ya, sampai rusak seperti ini. Mengajak berpikir kaumnya. Kemudian yang kedua, ketika diundang haflah, diundang sebuah festival. Ketika diundang sebuah festival, beliau mengatakan inni sakim, sesungguhnya saya sakit. Kalau sakit berarti udzur untuk tidak ikut acara itu tadi, acara kumpul-kumpul nyembah berhala. Ini sakim. Secara dohir maknanya yaitu dia sakit.
sakit ya. Akan tetapi makna yang terkandung di situ bisa jadi sakit hatinya karena kaumnya menyembah berhala. Kaumnya menyembah berhala, dia sakit. Ini sakim. Kemudian yang ketiga adalah ketika ditanya, siapa ini? Ya, siapa ini? Ini adalah saudara-saudariku. Ya. Ketika itu beliau membawa Sarah. Ya. Saudari secara makna dohir maka dia saudari kandung ya, saudara. Akan tetapi makna yang lain karena pada saat itu yang iman hanya sedikit maka dia saudari seislam ya, saudari seiman, sama ya, sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diantara contoh berbohong yang mungkin pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semuanya demi kebaikan, semuanya demi dakwah, semuanya bukan termasuk dusta yang ancamannya neraka, yang ancamannya adab kubur. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim masih diberi julukan oleh as-siddiqin, orang-orang yang jujur, para nabi yang jujur ya, as-siddiqin. Ini sudah masuk adzan ya, adzan dulu ya. Baik, kita kembalikan ke kita break adzan dulu, setelah adzan kita lanjutkan kajian lagi. Monggo adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lanjut. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Kita kembali bahwasanya berdusta itu adalah akhlak yang tercela. Di antara keburukan-keburukannya yaitu menjadi ciri khasnya orang munafik, kemudian dicap Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzaban, sebagai pendusta, kemudian mengantarkan orang yang berdusta kepada neraka, kemudian menyebabkan disiksa di dalam kubur yang sangat mengerikan sekali. Wa'iyadzubillah. Kemudian tetap dikatakan celaka meskipun itu sifatnya menghibur, sifatnya untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Itu tetap menjadi akhlak yang tercela dan dikatakan oleh Rasulullah wailul lahu. Maka dari itu kita harus bisa menghindar dari dusta. Karena kalau kita berdusta dengan manusia itu nanti akan menuju kepada kedzaliman, ya, kedzaliman kepada manusia. Tentu itu akan mendapat hukuman. Tentu itu akan mendapat hukuman. Kemudian di sini ada beberapa cerita yang dibawakan oleh penulis dalam kitab ini yang berkaitan dengan dusta, yang berkaitan dengan orang-orang yang berdusta. Khalifah Abbasi yang bernama Al-Mutawakkil saat itu pernah menyesali. Menyesali sebuah peristiwa, yaitu pembunuhan terhadap Ahmad bin Nasir. Sebab apa? Sebab ketika dibunuh lisanuhu yaqra'ul Qur'an ila andufin. Ketika dibunuh dia kondisinya dalam membaca, melantunkan Al-Qur'an terus. Mendapatkan cerita itu meskipun itu adalah meskipun itu adalah saudaranya, meskipun itu adalah beliau adalah penerusnya, akan tetapi tetap asa'a wa sami'u fi akhihi, ya, tetap enggak enak, ini gimana ini tapi saudaraku, ya. Kemudian datang kepada beliau Muhammad bin Abdul Malik Az-Ziyad untuk menenangkan dirinya, tapi dengan berbohong. Untuk menenangkan dirinya akan tetapi dengan berbohong. Wahai Amirul Mukminin, ahraqani Allahu bin nari in qatalahu Amirul Mukminin al-wathiq illa kafiran. Allah akan membakarku dengan api jika Amirul Mukminin itu membunuh Al-Wathiq itu kecuali dalam kondisi kafir. Artinya Wasik itu benar-benar seorang yang dibunuh tadi benar-benar dibunuh dalam kondisi kafir. Rela dia dibakar oleh Allah dengan api. Dia tidak jujur dalam hal itu. Ya, kemudian datang orang lagi
Dia rela untuk qata'ani Allahu irban irban. Ya, Allah memotong tubuhku irban-irban, ya, sepotong-sepotong. Kemudian ada lain yang mengatakan seperti ini. Ya, itu sebuah kedustaan semua. Yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semua terbunuh karena itu. Ya, di akhir hayatnya mati karena terbakar. Kemudian mati karena terpotong, entah karena apa, terpotong badannya, ya. Ada yang lari ke sana kemudian ditangkap, ya, kemudian dibunuh. Nah, itu adalah sebab dari kebohongan yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala secara kontan, sumpahnya tadi, ya. Itu sebab kebohongan. Kemudian di sini diceritakan lagi tentang seorang keluarga yang ingin menikahi seseorang yang masih keluarga harmonis, punya anak 5, sedang harmonisnya, tapi dia suka. Akhirnya berbohong, kemudian mengajak orang yang lain untuk berbohong juga sampai bercerai. Nah, dengan itu dia juga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cuci darah. Di akhir hayatnya itu cuci darah terus, ya, sebelum meninggal itu. Ya. Orang yang lain tadi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesetrum listrik. Ya. Nah, maka dari itu ini cerita-cerita yang dibawakan, ya. Sebab kedustaan kepada manusia itu sifatnya zalim, ya, memisahkan antara suami istri yang harmonisnya, punya anak 5, akan tetapi difitnah sini ngajak orang, akhirnya cerai. Nah, tapi dia tidak berhasil untuk menikahi itu, ya, sebab suka. Wa'iyadzubillah. Semoga kula lan panjenengan sedaya, kita semua khususnya kemudian umumnya kaum muslimin dihindarkan dari sifat dusta. Karena ini sekali lagi termasuk ciri khasnya orang munafik. Ya, kita tahu orang munafik itu sifatnya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita mengkaji satu persatu kaidah-kaidah yang kita masuk kaidah kelima dari 50 kaidah yang akan kita bahas, nanti masuk ke dalam diri kita diberikan taufik, kita diberikan irsyad oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengamalkan apa saja yang telah kita dapatkan dari kajian-kajian yang telah kita kaji. Allahumma amin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan karena waktunya sudah iqomah, gitu. Kita kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, telah kita kaji bersama 50 kaidah Al-Quran yang berkenaan dengan surat Toha tadi, ayat 61, tentang kedustaan. Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah dari sifat dusta. Bapak dan Ibu-ibu, langsung saja sebelum acara ini kita akhiri, marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.